Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari materi menyingkap rahasia alam jin, yang mana di pertemuan yang terakhir kita telah membahas bahwa alam jin tersebut bisa menjelmakan dirinya, bisa merubah dirinya menjadi seekor hewan, apakah itu ular, ataukah anjing hitam, atau mungkin kucing hitam. Dan telah kita sebutkan pula ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah terkait dengan kenapa jin itu lebih memilih warna hitam ketika menjelma menjadi seekor anjing ataupun kucing. Jawabannya adalah karena pada warna hitam tersebut akan bisa menambah kekuatan yang ada pada diri mereka. Demikian pula unsur hitam tadi akan menyerap banyaknya unsur panas yang itu menjadi tempat asalnya atau penciptaan asalnya bangsa jin. Jadi semakin dia panas, semakin betah jin tersebut menjelma menjadi hewan-hewan tersebut. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan pada sesi ini yang biidznillah ta'ala menjadi sesi yang terakhir dari pembahasan materi ini, yaitu bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari gangguan-gangguan bangsa jin. Setelah kita mengetahui tentunya bahwa mereka adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang memang mendapatkan beban taklif, beban syariat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, namun memang mereka diberikan sedikit dalam tanda kutip kelebihan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mengetahui sifat dasar mereka, suka mengganggu, suka membalas dendam dan yang lainnya, maka penting untuk kita mengetahui cara agar kita bisa terselamatkan dari gangguan bangsa jin tersebut. Globalnya adalah 3 cara yang bisa menjaga kita dari gangguan bangsa jin. Yang pertama adalah memperbanyak isti'adzah, meminta perlindungan. Jadi doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala diperbanyak. Nanti kita akan sebutkan beberapa tempat yang memang telah datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bimbingannya beliau kapan saja kita harus meminta perlindungan dari gangguan jin tersebut. Secara umum sehari semalam kita sangat butuh terhadap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan memperbanyak zikir ini juga akan menjadi benteng dari gangguan-gangguan mereka. Maka jangan sampai lisan kita kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pembahasan yang ketiga yang juga bisa menjaga diri kita dari gangguan jin adalah qiraatul Quran. Dengan kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah ta'ala akan kita sebutkan beberapa ayat-ayat yang telah datang dari bimbingan Rasulullah SAW untuk senantiasa kita baca, dan itu telah menjadi jaminan dari beliau alaihi salatu wassalam, kita akan senantiasa terjaga dari gangguan jin, syaitan, iblis, dan bala tentaranya.
Ikhwati fillah rahimakumullah, adapun yang pertama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari tipu daya, syaitan, jin dan yang semisal mereka. Ada beberapa amalan soleh yang kita memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta perlindungan, memohon perlindungan kepadanya. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim saja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindunglah terlebih dahulu dari gangguan bangsa jin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian akan membaca Al-Qur'anul Karim, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena memang ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selain kita merealisasikan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wakil yang ada ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim tersebut, apabila memang kita ada sedikit pengaruh keburukan dari gangguan mereka, itu jin itu akan panas. Jin itu tidak akan rela untuk kita lama membaca Al-Qur'anul Karim. Dia bagaimanapun akan mengganggu kita. Intinya satu, targetnya kita berhenti dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka diawali dengan kita beristi'adzah terlebih dahulu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, kita pun dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang mengerjakan salat. Datang sebuah riwayat yang sahihah dari sahabat yang mulia Utsman ibnu Abil As radhiyallahu taala anhu arbah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah didatangi oleh beliau seraya mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kata Utsman ibnu Abil As radhiyallahu taala anhu arbah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika aku sedang mengerjakan salat, kata Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu warḍah, syaitan datang mengganggu aku. Jin itu datang mengganggu aku sehingga kacau pikiranku, sehingga ayat-ayat yang aku baca berhamburan, sehingga zikir-zikir yang aku baca pun menjadi tidak fokus. Salatku kacau, pikiranku tidak tenang. Maka ketika beliau radhiyallahu taala anhu wa arda menyampaikan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, zaka syaitan yuqalu lahu khinzab. Itulah syaitan. Itulah dari kalangan bangsa jin yang dikenal dengan nama khinzab. Jadi khinzab ini salah satu dari golongan mereka yang suka mengganggu seorang yang mengerjakan sholat. Karena memang hukum asalnya mereka tidak mau melihat orang-orang beramal soleh membaca Al-Quran akan diganggu. Demikian pula mengerjakan sholat akan diganggu. Terlebih mungkin qiyamul lail di sepertiga malam terakhir yang dia bersendirian di kamarnya, di ruang tamunya dan yang seterusnya akan diganggu. Mungkin dia akan mengacaukan pikiran orang tersebut, diingat permasalahan-permasalahan dunianya, mengingatkan dia urusan-urusan ini dan itu. Oleh karenanya tidak asing lagi sebagian para ulama mengatakan, ketika kita lupa untuk melakukan sesuatu atau lupa untuk mengerjakan satu hal, ketika sholat ingat semuanya. Wih, tadi rencana saya seperti ini. Itu syaitan. Itu jin yang tadi namanya khinzab tadi. Memang tugasnya dia diberikan mandat oleh iblis untuk memasukkan was-was, memasukkan pikiran-pikiran yang jauh dari zikir, sholat, bacaan, sholat, doa, sholat kepada orang-orang yang sholat. Maka Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu arda ingin meminta solusi. Apa jalan keluarnya wahai Rasulullah ketika aku memang didatangi oleh syaitan tadi, jin tadi, sehingga sholatku tidak khusyuk. Sholatku tidaklah khusyuk, tidak fokus. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan itu adalah jin yang disebut dengan nama khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu. Maka apabila engkau mendapati gangguan tersebut, engkau merasakan gangguan tersebut, beristi'adzahlah, meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim seperti tadi, wa atfil
ala yasarika thalathan, dan berludahlah, meludah dengan ludah yang sedikit ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ke arah kiri sebanyak 3 kali. Qala fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allahu anni. Maka ketika aku mendapatkan hal tersebut, bimbingan tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka aku pun mengamalkannya, mempraktekkannya, dan ternyata gangguan syaitan tersebut benar hilang dan pergi dariku. Tidak lagi diganggu. Alhamdulillah bisa lagi mengerjakan salat dengan fokus, salat dengan penuh kekhusyuan. Ikhwati billahi ra'akumullah, telah disebutkan oleh Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali alaihi rahmatullah, bagaimana tata cara ketika kita ingin meludah ke arah kiri sementara kita sedang dalam mengerjakan salat berjamaah. Ini mungkin menjadi pertanyaan dari kita. Bagaimana caranya kita mempraktekkan, merealisasikan apa yang telah menjadi nasihat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Karena sebelah kiri kita makmum, orang lain, ikhwan kita, saudara kita, atau mungkin orang awam dan yang lainnya. Maka bagaimana mungkin kita bisa meludah ke arah kiri sementara ini akan mendatangkan kemudaratan. Maka disebutkan oleh Syekhuna Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, apabila kita memang dalam posisi sholat berjamaah, a'udzubillahi minasyaitonir rajimnya, dalam kondisi kita tetap menghadap ke arah kiblat. Kemudian ketika kita akan melakukan meludah, jadi at-tufl itu maksudnya bukan meludah seperti yang kita lakukan di kamar mandi, kamar kecil dan yang seterusnya dengan mengeluarkan dahak. Tidak, ini meludah kecil saja. Meludah kecil mengeluarkan tipis dari lidah kita, dari mulut kita, azzakumullah, itu dengan menutup seperti ini. Cukup 3 kali. Setelah diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau bertepatan mungkin sebelah kirinya jendela, sebelah kirinya pintu dan yang lainnya, mungkin bisa dia berludah tanpa ada kekhawatiran. Tapi kalau memang full jamaahnya dan dia diganggu dengan gangguan syaitan, terfikir bagaimana keluarga saya di rumah, bagaimana kadang-kadang bagaimana orang tua saya yang telah wafat 20 tahun yang lalu, kepikiran. Itu khinzab tadi. Tugasnya memang mengganggu kita yang mengerjakan sholat. Enggak senang apabila melihat kita khusyuk di dalam sholat, mendengarkan bacaan imam, khusyuk dengan zikir-zikir kita. Dia memiliki misi pokoknya mengganggu orang-orang yang sholat. Maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan tetap menghadap ke arah kiblat, kemudian meludahlah 3 kali ke arah kiri. Cukup. Kalau kita yakin, nah ini memang poin utamanya. Ketika kita melakukan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, modal utamanya adalah keyakinan. Kalau ada sedikit saja keraguan pada diri kita, masa iya dengan cara seperti itu bisa hilang gangguan syaitan ini, gangguan jin ini. Itu sudah enggak bermanfaat lagi apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya yakin. Kita harus yakin ini adalah hal yang telah disabdakan oleh seorang yang mulia yang telah dinyatakan oleh Allah Jalla wa Ala, in huwa illa wahyun yuha. Ma yantiqu 'anil hawa. Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak akan pernah mengucapkan segala sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Murni dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang turun dari Allah Azza wa Jalla. Jadi harus kita yakin ini paling tidaknya cara seperti ini yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampaikan itu datangnya dari Rabbul Izzati wal Jalal, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka modal besarnya harus yakin. Pasti ketika saya melakukan ini pada saat sholat, apakah berjamaah atau mungkin qiyamul lail bersendirian di rumah, banyak pikiran-pikiran yang dahulu tiba-tiba datang, yang enggak pernah terpikirkan, tiba-tiba terpikirkan. Lakukanlah hal tersebut, maka kita akan merasakan apa yang telah dirasakan oleh Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu warda ketika beliau mengatakan fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni. Maka ketika aku mempraktekkan nasihat Nabi alaihi salatu wasallam tersebut, khinzab tersebut, gangguan tadi, jin tadi pergi dariku dan aku tidak pernah lagi merasakan gangguan syaitan tersebut. Ikhwati billahi ra'akumullah, kemudian beristi'adzah pula dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kita mengalami mimpi buruk. Mengalami mimpi buruk. Disebutkan di dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu taala anhu arda, seorang sahabat yang mulia yang dikenal sebagai kesatria berkuda yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Qatadah Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu taala anhu arda.
Kalau dalam peperangan disebutkan oleh Nabi SAW, khairu fursanina Abu Qatadah. Pasukan berkuda yang terbaik, yang paling bagus dalam menyerang musuh-musuh musyrikin adalah Abu Qatadah Al-Ansari. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ar-ru'ya as-salihatu minallahi azza wa jalla. Ru'ya salihah, yang namanya mimpi baik, mimpi yang salihah, yang tidak mengganggu pikiran kita, yang tidak membuat gundah kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan. Adapun mimpi yang buruk, mimpi yang bisa menjadikan kita gundah gulana, itu datangnya dari syaitan. Fa idza halama ahadukum hulman yakhafuhu, apabila salah seorang dari kalian mimpi buruk, yang mana mimpi tersebut menjadikan dia takut, menjadikan dia gelisah, menjadikan dia gundah gulana, falyabsuq an yasarihi, maka berludahlah 3 kali ke arah kiri, wal yata'awwad billahi min syarriha, dan memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan mimpi tersebut. Jadi ini kebalikan dari amalan yang kita contohkan tadi ketika sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, baru kita meludah kecil dengan ke arah kiri. Kemudian kalau seandainya yang kita alami adalah mimpi buruk, kita bangun dari tidur, biasanya mungkin kaget atau yang lainnya, kita bangun dari tidur, meludah ke arah kiri terlebih dahulu 3 kali. Setelah itu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan gangguan syaitan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya mimpi yang kita rasakan. Itu yang telah dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di akhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meyakinkan kita, fa innaha la tadurruhu. Ketahuilah bahwasanya mimpi buruk tersebut tidak akan mungkin memudaratkan kita. Tidak akan mungkin memberikan efek negatif pada kehidupan kita. Walaupun kita mungkin mimpi jelek, mimpi buruk. Dan di antara adab-adab yang telah diajarkan oleh para ulama kita, pada saat kita mengalami mimpi buruk, jangan menyampaikan kepada orang lain. Kita simpan sendiri. Cukup melakukan apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari buruknya mimpi buruk tadi, atau dari gangguan syaitan yang sedang mengganggu kita ketika tidur. Coba diingat-ingat, jangan-jangan kita tidak membaca ayat kursi tadi sebelum tidur. Jangan-jangan zikir sebelum tidur. Kita langsung karena mungkin keletihan, kecapean langsung. Bisa jadi. Itu adalah bahagian terbesar kenapa syaitan bisa masuk ke dalam mimpi kita, gangguan-gangguan jin. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas dalam pembahasan yang kedua. Ikhwati fillahi ra'akumullah, maka dari riwayat ini, tatkala kita mengalami mimpi buruk, telah datang bimbingan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan untuk kita mengganti posisi tidur. Yang tadinya mungkin kita menghadap ke arah kiri, kita rubah ke arah kanan. Yang tadinya mungkin kita merubah ke arah kanan, kita rubah ke arah kiri. Demikian posisi tidur kita seperti apa? Maka dirubah posisinya. Disebutkan oleh sebagian para ulama, kalau memang posisi yang awalnya bantal itu di atas atau kepala kita di atas, boleh kita berbalik arah kepala kita yang di bawah, dibalik. Pokoknya posisi tidur kita senantiasa dirubah ketika kita mengalami mimpi buruk tersebut. Itu juga dalam riwayat yang sahih dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan selain berludah ke arah kiri sebanyak 3 kali dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua dari apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga diri kita dari godaan, gangguan syaitan, jin dan bala tentaranya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya apa yang telah datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, di sesi-sesi sebelumnya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda mendapatkan satu informasi
Ternyata informasi tersebut kita telah bahas dari seorang syaitan, dari jin. Jin sendiri yang mengatakan kalau engkau baca ayat kursi sebelum tidurmu, wahai Abu Hurairah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu sampai pagi hari, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan melindungimu dari godaan syaitan. Syaitan pun tidak akan mampu. Jadi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala akan dia rasakan secara maksimal. Sampai pagi hari dia tidak akan merasakan hal-hal yang buruk. Syaitan pun ketika akan masuk ke alam mimpinya atau yang seterusnya akan terjaga, akan tertahan, tercegah. Tidak bisa masuk ke alam mimpinya karena tadi dia membaca ayatul kursi sebelum tidurnya. Lagi-lagi, ikhwati fillah ya ra'akumullah, amalan-amalan semacam ini dituntut untuk kita memiliki modal keyakinan, imanun kamil. Jangan sampai ada keraguan. Masa iya hanya sekedar membaca ayat kursi saya tidak diganggu jin? Selama ini saya diganggu terus. Selama ini saya mimpi buruk terus. Kalau sudah ada keraguan seperti itu maka sulit. Harus yakin. Ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau alaihi wasallam yang mentakrir, membenarkan apa yang telah diajarkan oleh syaitan tersebut kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa zikir sebelum tidur, khususnya membaca ayat kursi, menjadi salah satu hal yang menjaga kita dari buruknya mimpi buruk. Demikian pula gangguan-gangguan syaitan, jin, pada saat kita sedang tidur, beristirahat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kalau kita memang mau menelaah lebih dalam kepandaian, kecerdasan jin, syaitan, dan bala tentaranya itu memang di atas rata-rata. Mereka adalah orang-orang yang diberikan beberapa keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar adanya tatkala seorang manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan beristirahat di malam harinya, artinya dia akan mendapati akhul maut, saudaranya kematian, karena tidur itu adalah saudaranya kematian, ruh kita terangkat ke atas sana. Maka syaitan, iblis, jin akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana sebelum ruh orang ini, sebelum ruh hamba ini naik ke atas, sebelum dia tidur, yang menjadi penutup amalannya adalah dosa dan kemaksiatan. Maka banyak di antara kita, saudara-saudara kita kaum muslimin melakukan kemaksiatan pada saat malam hari sebelum tidurnya. Dengan model kemaksiatan yang macam-macam. Ma min 'abdin mu'min illa walahu dzambun. Tidaklah seorang mukmin kecuali pasti dia memiliki dosa. Ya'taduhul fainata ba'dal fainah. Yang mana dosa tersebut akan dia lakukan satu kesempatan ke kesempatan yang lain. Satu malam ke malam yang lain. Baru kemarin bertaubat, malam ini kembali lagi. Au dzambun, kata beliau alaihi salatu wassalam, atau mungkin satu dosa, wa huwa muqimun alaihi hatta yufariqad dunya. Keadaan mukmin tadi melakukan dosa terus-menerus selama hidupnya sampai ajal menjemputnya. Artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan sebuah kesimpulan, kita ini manusia pendosa. Maka jangan terlena dengan makar atau waswas yang datang dari syaitan, iblis dan bala tentaranya, khususnya di malam hari. Kita harus lebih berjuang. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Lebih semangat untuk mengamalkan amalan-amalan soleh, zikir-zikir sebelum tidur. Manfaatkan malam hari. Terlebih ketika kita akan tidur, manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang mungkin biasa kita lakukan. Dengan ada hal tersebut, dengan adanya handphone misalkan, kita akan bermaksiat. Jauhkan dulu handphone, dicas atau disimpan di ruang mana. Jauhkan, dekatkan kita dengan Al-Quran. Dekatkan pada kasur kita Al-Quranul Karim, atau mungkin majalah syariah, atau apapun itu yang bisa memaksimalkan waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu-waktu tersebut, khususnya di malam hari sebelum tidur, maka kita akan terkalahkan dengan gangguan syaitan. Was-was dia. Tenang saja, Allah Maha Pengampun. Tenang saja, istighfar, hilang dosamu. Padahal kita sudah mempelajari bahwa asar ad-dunub, dampak negatif dari kemaksiatan tersebut akan ada. Bahkan para ulama dahulu ketika melakukan satu kemaksiatan, mereka mengatakan nampak dampak negatifnya, asar sayyi'ahnya pada hewan tungganganku. Ketika aku melakukan kemaksiatan, nampak pada perilaku istriku, perilaku anak-anakku. Ini jadi bahan introspeksi untuk kita. Jangan-jangan selama ini
tiba-tiba ban motor kita, ban mobil kita bocor karena kemaksiatan kita. Padahal paku itu ada di tengah jalan, tapi kenapa motor kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membocorkan motor kita? Jangan-jangan introspeksi diri. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, salah satu caranya adalah memperbanyak zikir, khususnya ketika kita akan tidur. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan istaghfiru min la ilaha illallah wal istighfar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar, astagfirullahal azim. Perbanyak dua hal ini. La ilaha illallah dan istighfar. Perbanyak. Istaghfiru. Ini perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang katanya kita cinta kepada beliau. Tinggal diamalkan. Apakah kita mau ataukah tidak. Istaghfiru. Perbanyaklah bacaan la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna syaitana qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, karena sesungguhnya syaitan itu pernah berucap, qad ahlaktuhum bidzunubi wa ahlakuni biqauli la ilaha illallah wal istighfar. Aku telah berhasil membinasakan manusia. Ini kata syaitan, pengakuan dia langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menukilkan. Aku telah berhasil membinasakan manusia, aku telah berhasil menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan kemaksiatan, ke dalam keharaman. Mereka mau untuk makan harta riba, mereka mau untuk mendolimi orang lain, mereka mau keharaman demi keharaman. Aku berhasil menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi kata syaitan, mereka manusia ternyata bisa membinasakan aku, mencelakakan aku dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Ini sudah jelas. La ilaha illallah kita perbanyak, istighfar kita perbanyak, syaitan yang akan berputus asa. Syaitan yang akan mikir dua kali untuk menggoda kita, walaupun nanti dia akan datang terus. Dari depan nggak bisa, dari belakang nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, atas nggak bisa, bawah nggak bisa, kembali ke depan lagi. Terus ini dia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warda pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyid, sampai kapan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna syaitan mahsuran, kata beliau radhiyallahu taala anhu arda. Kamu terus beristighfar sampai kapan? Sampai syaitan benar-benar putus asa untuk menggodamu. Kapan syaitan putus asa? Nanti kalau kita sudah wafat. Kalau ajal sudah menjemput kita. Kalau kita berada di alam-alam kubur kita, baru syaitan putus asa. Jadi jangan sampai kita melupakan istighfar ini setiap saat. Ditambah lagi dalam hadis ini ucapan la ilaha illallah. Dilanjutkan oleh syaitan karena dia tidak putus asa setelah syaitan mengatakan, aku telah berhasil menggoda manusia dengan melakukan banyak dosa dan kemaksiatan, tapi ternyata aku dicelakakan oleh mereka dengan zikir mereka la ilaha illallah dan istighfar. Banyaknya zikir mereka justru membuat aku celaka, membuat aku binasa. Apakah syaitan putus asa? Tidak. Falamma ra'aitu dzalika minhum ahlaktuhum bil ahwa. Ketika manusia ternyata sudah rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, rajin mengucapkan istighfar di hari-harinya, di waktu-waktunya, maka syaitan mengatakan ahlaktuhum bil hawa. Aku masuk dari pintu yang lain, yaitu pintu hawa nafsu. Aku membinasakan mereka dari pintu hawa nafsu. Maksudnya apa? Hatta yahsabuna annahum muhtadun fala yastaghfarun. Sampai mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang menjalankan amalan ibadah, tapi mereka tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bid'ah wal ahwa, ini pintu syaitan terbuka lebar di tengah-tengah mereka. Ayo kalian kerjakan at-tahlil, ayo kalian kerjakan perayaan ini dan itu. Muhtadun, mereka merasa, oh ini amal soleh luar biasa. Akhirnya apa? Mereka tidak mau yastaghfiru. Mereka nggak mau beristighfar lagi. Akhirnya jauh dari istighfar, jauh dari kalimat la ilaha illallah, syaitan masuk dari celah itu. Na'udzubillah min dzalik. Syaitan tidak akan putus asa. Maka ahlus sunnati wal jamaah yang jauh dari al-ahwa, khususnya hawa nafsu terkait dengan al-bidah, ad-dhalalat, dan yang semisal itu asyubuhat. Karena kita ketahui bahwa fitnah itu terbagi menjadi dua. Ada fitnah asyahwat, ada fitnah asyubuhat. Al-ahwa yang dimaksudkan di sini adalah fitnah asyubuhat. Terkait dengan kerancuan pemikiran. Al-bidah wa dhalalat.
Itu syaitan akan masuk dari situ agar apa? Agar seorang hamba merasa dirinya berada di atas hidayah, merasa dirinya berada di atas petunjuk, sehingga dia tidak mau lagi beristighfar. Karena untuk apa saya beristighfar? Saya telah melakukan amal saleh. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan malam hari terkait dengan berpegang dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Akhwati fillah yarhakumullah. Kemudian yang berikutnya, cara yang ketiga untuk kita bisa benar-benar terjaga dari godaan syaitan adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Kata beliau alaihi salatu wassalam, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan akan lari, akan kabur. Dia tidak mau mendekat ke satu rumah yang di dalam rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Maka dari sini terdapat sebuah faedah apabila kita rajin khususnya membaca surah Al-Baqarah atau Al-Quran secara umum, karena semuanya syifa. Tapi dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW secara spesifik surah Al-Baqarah. Syaitan akan lari, tidak akan mendekat ke rumah tersebut. Disebutkan oleh beliau SAW dalam riwayat yang lain dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu arda, kata beliau alaihi salatu wassalam, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ardi alfai am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah menulis satu kitab sebelum diciptakannya langit dan bumi. 2000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan satu kitab. Maksudnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ternyata unzila fihi ayataini khatama bihima suratul Baqarah. Yang mana di antara isi kitab tersebut Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim yang sudah ada di sisi Allah Jalla wa ala, di antaranya adalah 2 ayat terakhir. 2 ayat penutup dari surah Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah secara umum, lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mungkin dari kita sebagai manusia yang maha lemah, sebagai manusia yang tingkat keimanannya sangat jauh dari perintah-perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agak berat. Masa ya harus setiap hari kita membaca Al-Baqarah? Masa ya harus setiap hari kita membaca 2 juz setengah? Tidak ada waktu. Kita masih sibuk dengan urusan dunia dan yang seterusnya. Nah, ini ada solusi. Ada 2 ayat terakhir sebagai penutup suratul Baqarah. Bahkan ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Kata Nabi SAW, wala yuqra'ani fi dari salasat layalin fayaqrabuha syaitan. Apabila 2 ayat tersebut selama 3 hari, perhatikan. Apabila 2 ayat terakhir, 2 ayat penutup dari suratul Baqarah selama 3 hari tidak pernah dibacakan di dalam satu rumah, pasti akan menjadi sarang syaitan rumah tersebut. Yaqrabuha syaitan. Akan didekati, akan menjadi tempat tinggal, akan menjadi markasnya syaitan. Oleh karenanya, seperti yang sudah kita ketahui, di antara bentuk zikir pagi dan petang adalah dengan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Amanar Rasulu dan yang seterusnya. Pagi kita baca setelah sholat subuh, sore kita baca setelah sholat al-asr. Bayangkan kata Nabi SAW 3 hari, satu rumah seorang muslim, hamba Allah dia, umatnya Nabi SAW. Tapi jarang baca, jangankan Al-Baqarah secara full, jangankan Al-Quranul Karim, mungkin Al-Quran berdebu di rumahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini wakil, khawatullah ya ra'atumullah, disyakwakan, dikeluhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sebagian kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, tidak peduli dia dengan kitab sucinya, tidak peduli dengan Al-Qur'anul Karim. Itu kenyataan yang ada, kenyataan yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin di masa ini. Maka 3 hari saja 2 ayat yang terakhir tidak dibacakan Al-Qur'anul Karim, rumah tersebut sudah menjadi tempat tinggalnya syaitan. Maka ikhwati fillah ya rahmatullah, jangan sampai rumah-rumah kita
menjadi tempat tinggalnya syaitan. Oleh karenanya rumah-rumah kosong itu menjadi markas-markasnya jin. Kenapa? Karena rumah kosong tersebut nggak pernah dibacakan Al-Quran, lebih-lebih lagi surah Al-Baqarah, lebih-lebih lagi 2 ayat yang terakhir, karena kosong, tidak berpenghuni. Akhirnya syaitanlah yang mendekat, syaitanlah yang menjadikan rumah tersebut sebagai markas besarnya, mabes syaitan. Hati-hati, jangan sampai rumah kita dijadikan tempat tinggalnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah yura'akumullah. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Kata beliau alaihi salatu wasallam, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam harinya, kafatah, sungguh dia telah cukup. Artinya apa telah cukup? Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya zikir pagi dan petang saja kita membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ketika tidur pun kita baca. Jadi ketika mau akan tidur, ketika di malam hari, selain ayatul kursi yang harus kita sering lakukan, yang kedua adalah ayat terakhir atau 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Jangan lepaskan. Kalau memang kita merasa diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan, diganggu oleh iblis, amalkan ini. Dengan modal keyakinan apa yang telah datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan penjagaan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah pembahasan yang berikutnya terkait dengan apakah jin itu bisa memberikan pengaruh pada diri seorang hamba. Jadi tentunya setelah kita menjaga diri kita dengan 3 hal global tadi, dengan rincian-rincian yang ada, ternyata memang telah dibahas oleh para ulama, khususnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa jin itu bisa mengganggu seorang manusia. Bisa mengganggu jasadnya, bisa mengganggu pikirannya, bahkan bisa mengganggu bagian dari organ-organ tubuh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal jinnu a'zamu syaitanah. Jin itu adalah syaitan yang paling bengis, yang paling jahat. Wa aqallu aqlan, wa aktsaru jahlan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, syaitan ini atau jin ini jin ini syaitan yang paling bengis, syaitan yang paling jahat. Bersamaan dengan itu, syaitan ini adalah makhluk yang paling bodoh. Akalnya pendek. Nggak bisa berpikir panjang dia, bodoh. Hina dia. Seperti yang sudah kita sebutkan, manusia ini jauh lebih mulia dibandingkan bangsa jin. Wal jinni, kata beliau, qad yuhibbul insi kama yuhibbul insiyul insiyya. Yang mana seorang jin, kata beliau, itu bisa mencintai, bisa menyukai seorang manusia. Hati-hati. Apalagi yang punya riwayat dari kakek-kakeknya, buyut-buyutnya, dan yang seterusnya, hati-hati. Seorang jin, kata beliau, bisa menyukai seorang manusia sebagaimana satu manusia bisa menyukai manusia yang lainnya. Satu manusia bisa mencintai manusia yang lainnya. Seorang suami mencintai istrinya. Seorang ayah mencintai anaknya. Jin pun demikian. Dia bisa menghadirkan kecintaannya kepada manusia, siapapun dia. Dilanjutkan oleh beliau, kama yuhibbur rajulul mar'ata, sebagaimana seorang suami mencintai istrinya, wal mar'atur rajula, sebagaimana seorang istri mencintai suaminya. Jadi kecintaan itu ada antara jin dengan bangsa manusia. Dia bisa mencintai, bisa menyukai salah seorang dari kita. Hati-hati. Wa yugharu alaihi wa yakhdimuhu bi asya'. Bahkan bukan hanya sekedar mencintai, jin pun bisa cemburu. Hati-hati. Bukan hanya sekedar nisa, bukan hanya sekedar ummahat yang cemburu dengan kita. Jin juga bisa cemburu dengan kita. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bisa yakhdimuhu bi asya', bisa melayani orang yang dia cintai tersebut dengan sesuatu yang dia inginkan. Jadi kita mengenal apa-apa yang terkait dengan pesugihan dan yang seterusnya. Itu bukan kalam fadhi. Terjadi.
Jin, syaitan yang mengkhidmah, melayani manusia tersebut sampai dia kaya raya, sampai dia berhasil, sampai dia diterima pekerjaan ini dan itu. Bisa jin melakukan hal tersebut, tentunya kembali seperti apa yang telah kita sebutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa idza shara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairihi. Kalau seandainya ada seorang di antara kita dari kalangan manusia dicintai, disukai oleh jin karena dia cemburu, ternyata menikah dengan orang lain, bisa diganggu. Bisa diganggu dan diusahakan bagaimana rumah tangga tersebut berpisah, bercerai. Bahkan lebih dari itu, yu'aqibuhu bil qatl, bisa dibunuh suaminya atau istrinya tadi dari kalangan manusia. Tergantung jinnya berjenis kelamin apa. Kalau seorang jin laki-laki menyukai perempuan, ketika perempuan ini menikah dengan manusia si fulan bisa dibunuh. Karena kedoliman demi kedoliman, kedendaman yang ada, orang jahat. Jin ini adalah bangsa yang jahat. Aktsaru jahlan, nggak bisa berpikir panjang, kebodohan yang ada padanya. Disebutkan oleh beliau bahwa keadaan secara global, 3 keadaan secara global terkait dengan pengaruh jin kepada seorang insan, seorang manusia. Bahasa kita adalah kerasukan. Bagaimana keadaannya secara global? Yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, an-nasar'ahum lil insi qad yakunu an syahwatin wa hawa wa ishqin. Yang pertama, kerasukan itu bisa dirasakan oleh seorang manusia karena jin tadi, karena syaitan tadi merasa sangat senang, merasa sangat rindu, merasa sangat cinta kepada orang yang berada di hadapannya tersebut, sehingga dia masuk ke dalam jasadnya, dia masuk ke dalam tubuhnya. Kama yattafiqu lil insi ma'al ins. Sebagaimana seorang laki-laki mungkin mencintai seorang wanita. Seorang suami mencintai istrinya. Apapun yang akan dilakukan, istrinya akan terus dia pepet, akan terus dia dekati, terus demikian. Itu keadaan yang pertama. Bisa jadi masuknya seorang jin ke dalam tubuh seorang manusia karena kecintaannya yang berlebihan, kerinduannya yang berlebihan pada orang tersebut. Yang kedua, kata beliau, waqad yakunu wa huwal aktsar, dan bisa jadi juga, kemudian kata beliau, ini yang banyak terjadi pada kemungkinan yang kedua ini, an bughdi wa mujazah. Kenapa seorang jin bisa masuk ke dalam jasad seorang manusia? Karena kemarahannya, kekecewaannya, dan mujazah. Mujazah itu balas dendam. Dia ingin balas dendam. Rupanya seorang insan ini, seorang manusia ini pernah melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh bangsa jin. Akan dijelaskan secara global oleh beliau. Maka ketika dia merasa terganggu, akhirnya dia ganggu juga manusia tadi. Dia masuk ke dalam jasadnya, akhirnya dirasuki, dan yang seterusnya. Tidak tenang hidupnya seorang manusia tadi. Misal contohnya, kata beliau, ayyu'dhihim ba'dul insi wa aw yadhunnu annahum yata'ammadu adahum. Contohnya adalah ketika sebagian manusia berani untuk mengganggu bangsa jin, atau mereka memiliki prasangka kemungkinan besar manusia-manusia ini mengganggu jin tersebut dengan sengaja. Al-amd. Ada satu pohon besar misalkan, di situ banyak gangguan, suara signifikan, dan yang seterusnya. Ternyata beberapa muslimin, beberapa salafiyin, misalkan ahlus sunnah, ingin menghindarkan gangguan tersebut, ditebanglah pohon tadi. Mereka merasa terganggu. Mereka merasa terganggu. Padahal niatnya ahlus sunnah tadi, beberapa ikhwah tadi baik. Biar tidak ada lagi gangguan, biar mungkin tidak ada kesyirikan, karena mungkin pohon itu tempatnya sesajen, dan yang seterusnya. Tapi dia tidak mau melihat kepada niat-niat orang yang dalam tanda kutip telah mengganggu dia, mau sengaja mau tidak sengaja. Maka tadi kita sudah bahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, di antara sifat yang dimiliki oleh mereka bangsa jin ini adalah sensitif. Gak bisa sedikit diganggu langsung marah. Kemudian kata beliau, imma, salah satu contoh gangguannya yang dilakukan oleh sebagian manusia, dibaulin ala ba'dihim, buang air kecil sembarangan. Buang air kecil di batang pohon, buang air kecil di lubang-lubang di tengah hutan, dan yang seterusnya. Itu tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka. Sudah kita bahas, rumah-rumah mereka itu ya semak belukar, pohon yang rindang, dan yang seterusnya, tempat-tempat yang kotor. Ada manusia, mungkin supir truk dan yang semisalnya, buang air seni di situ.
Marah dia, merasa terganggu, rumahnya dihinakan seperti itu. Wa imma bisabbi ma'in har, atau mungkin juga seorang manusia menuangkan air yang panas di rumah mereka. Mereka merasa terganggu. Wa imma biqatli ba'dihim, atau mungkin ada seorang manusia yang membunuh sebagian dari bangsa mereka, sebagian dari bangsa jin. Itu juga mengganggu komunitas mereka. Akhirnya nanti akan ada balas dendam karena kebencian dan yang seterusnya. Wa in kanal insi la ya'rifu dzalik, walaupun manusia tadi tidak merasa. Dia buang air kecil saja. Dia buang air panas saja. Maka sudah diatur di dalam Islam bagaimana tata cara adab ketika kita buang hajat, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk buang air kecil, bagaimana cara beristinja, bagaimana cara untuk kita membuang air panas. Semuanya telah diatur dengan kesempurnaan Islam. Cuma kita ini yang kadang-kadang juga mengundang gangguan-gangguan tersebut datang kepada kita. Wa fil jinni jahlun 'azimun wa zulmun. Ini harus dicatat baik-baik. Dan jin itu memiliki sifat dasar kebodohan yang sangat dan kezaliman balas dendam. Jadi nggak akan rela dia sebelum dia memuaskan hawa nafsunya mencelakakan orang yang mengganggunya tersebut. Walaupun tadi si supir truk tidak menginginkan untuk mengganggu hunian atau rumah jin lagi. Nggak mau tahu dia karena dia bodoh. Nggak mau berpikir panjang karena dia memiliki sifat yang sangat zalim, suka untuk membalas dendam. Fayu'aqibunahu bi'aktsari mimma yastahiquhu. Akhirnya pembalasan dendam tersebut dilakukan dengan sesuatu yang berlebihan, bahkan sesuatu yang bisa menjadikan orang tadi wafat, terbunuh. Balas dendam dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Itu keadaan yang kedua. Jadi keadaan yang pertama, kenapa bisa diganggu, kenapa bisa dirasuki? Karena mungkin kecintaannya, kerinduannya yang sangat. Yang kedua yang banyak, kata beliau, karena merasa terganggu dengan perilaku-perilaku manusia, perilaku-perilaku kita. Yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, wa qad yakunu an abas minhum wa syarr kama yaf'alu sufaha'un nas. Bisa jadi sebab yang ketiga, jin itu mengganggu manusia, merasuki manusia, ya karena usil saja. Karena kepengen saja melihat manusia ketakutan, bahagia mereka, tepuk tangan, tertawa-tawa, melihat manusia lari kocar-kacir, bahagia mereka. Melakukan sesuatu yang ingin mereka lakukan begitu saja, abas, sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana hal tersebut juga ada, kata beliau, dilakukan oleh sufaha'u minan nas. Orang-orang dari kalangan manusia pun ada anak-anak muda yang mungkin nakal, preman-preman dan yang seterusnya. Nggak ada masalah. Mobil orang yang lewat tahu-tahu diketapel. Ya cuma untuk kenakalan mereka saja. Jin pun ada yang seperti itu. Dinding bersih-bersih, tahu-tahu mereka pilok, digambar ini, digambar itu. Manusia. Orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Mereka kalau dibahasakan oleh sebahagian ahlul hukama, la dhihna lahum, orang yang belum memiliki otak. Tumbuh kembangnya otak itu belum sempurna. Jadi perbuatan yang sia-sia mereka lakukan. Padahal merugikan orang lain. Tapi mereka bahagia dengan itu. Nah ini juga jenis yang ketiga. Kenapa seorang bisa dirasuki dan diganggu oleh jin tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah ketika beliau pun menjelaskan tentang keadaan ini. Wa aktsar tasallutul arwah al-khabitha ala ahlihi takunu min jihati qillati dinihim. Sekarang pernyataannya beliau adalah terkait dengan kenapa orang-orang tersebut bisa diganggu dari sisi manusianya. Kalau tadi kan dari sisi jinnya. Jin itu kenapa mengganggu manusia? Karena sebab 1, 2, dan 3. Umumnya ada pada sebab yang kedua. Sekarang kenapa kok manusia si fulan? Kenapa kok manusia si Allah, si A, si B yang diganggu? Kenapa nggak yang lain? Itu katanya beliau, kebanyakan yang terjadi dikuasainya, diganggunya orang tersebut, si fulan tadi tidak memilih Allah, tidak memilih khallan, tidak memilih orang yang jauh di sana. Karena qillat dinihim. Karena agama mereka yang kurang. Keimanan mereka yang kurang. Wa kharab qulubihim min haqa'iqidz dzikri wat ta'awud wat tahassunat an-nabawiyyah wal imaniyah. Mungkin si fulan ini, kata beliau, hatinya sudah rapuh. Kosong dari berzikir kepada Allah, tidak pernah meminta perlindungan kepada Allah.